Oke teman-teman, jangan lupa ke kafe Ampat Kongko di Jalan Perapatan RT 13 nomor 20. Nah, langsung aja buka jam Datang ke sini. jam 5 Buka jam 5 sampai tengah malam. malam. Oke, terima kasih. Tetap di Balikpapan Underground. But honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bro. Ya, kembali masih bersama saya Dwi dan Bung Andi Faisal di Balikpapan Underground. Oke. Gimana kabarnya Bung Andi? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Sehat alhamdulillah. Untung cuacanya mendukung banget nih ya. Mendukung, ini cerah. Kayaknya suasana hati juga lagi Tergantung. tergantung hati. kita nih santai-santai aja. Baru ini kan kafe ya, kafe yang dibuka tahun berapa kak, bulan apa? Ampat dibuka 2018 ya. Tadi saya sih sempat lihat IG-nya ya. IG-nya itu saya lihat sih yang pertama itu kayak ada logo 4 orang gitu ya. Logo 4 orang ya pendirinya ya. Ya, apakah itu 4 orang tuh ownernya kah, atau apa namanya visinya yang membentuk, atau gimana itu ya? Ampat ini emang awalnya itu dibikin untuk senang-senang sih. Jadi teman-teman ayo bikin usaha yuk gitu kan. Mau bikin usaha apa ya? Usaha ya ini. Kita awalnya emang mau konsepnya angkringan, cuman makin jauh makin kayaknya kopi shop lagi booming pada saat itu. Iya. Jadi coba-coba lah. Ada teman yang inisiatif beli espresso, terus beli alat-alat kopi itu ya. Coba akhirnya kopi itu kita mulai di 2021 apa 2000 ya, kayaknya 2021an 2020 kan. Oh gitu ya. Kopi itu baru mulai. Lumayan juga lama ya. Lumayan. Cuman emang kendala kemarin kan yang di depan belum jadi, masih direnov dan masih bekas bangunan kebakar kok. Jadi prosesnya lama, Mas. Lumayan ini ya. Di lantai 3 ini ya, letaknya di daerah apa? Di jalan apa nih? Ini di Jalan Perapatan. Ya. Ini teman-teman yang mau nyantai-nyantai ya pasti ada makanannya juga nih Bang. Saya lihat ya. Ada makanannya tadi tuh. Ada ringannya kayak minumannya juga ada. Tadi kopi, saya lihat di IG-nya itu ada mocktailnya, ada kopi. Kopinya cuma ada tabrak ya, bukan tubruk ya. Iya. Kenapa kok harus tabrak? Cari yang nyeleneh aja. Oh, nyeleneh aja ya. Iya. Cari yang aneh-aneh aja. Kalau orang tubruk kita tabrak. Oh ya gitu ya. Nah, baru yang ini lagi saya mau tanya nih, menu andalannya apa ini? Di kami kalau untuk kopi ada kopi Ampat. Kopi Ampat itu kopi susu. Kita bukan spesialis kopi yang kayak C60, kopi-kopi yang manual brew, enggak. Kita lebih ke kopi susu sih Mas, karena emang ngejar pasarnya kan di situ. Oh ya gitu ya. Karena kalaupun mau ke manual brew kayaknya yang minat itu juga sedikit ya? Sedikit banget. Jadi kita lebih ke kopi susu yang bisa diminum di layak di publik lah. Iya. Gitu. Paling banyak lah ya, ada cewek, ada cowok yang suka ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baru ini awal mulanya tercetusnya usaha ini kok kopi dah kita buat gitu. Apakah mengambil dari sumber mana, dari kemana gitu? Kalau kopi ya itu awalnya coba-coba Mas. Ya. Kayak banyak masukan dari temen kan. Jadi kayak ini sayang nih tempat kalau udah sebagus ini terus kamu jarang nggak ngambil kopi, padahal kopi lagi booming. Jadi ya udah kita coba ya, karena emang awalnya kan emang Ampat ini berempat. Jadi Ampat itu diambil emang karena kita berempat, kita rame-rame. Tapi memang karena
sesuatu dan lain hal, akhirnya pada mencar. Ada yang nikah, ada yang kerja, ada yang itu balik ke asalnya, ke kotanya. Jadi ya mau nggak mau udah nanggung. Kalau saya bilang kan, saya bilang kok nggak diterusin, nanggung. Akhirnya ya udah bergerak sendiri aja. Kemudian ini lika-liku saat mulai usaha itu apa ya? Misalkan susah nih dapat tempatnya atau gimana gitu. Kalau Kenapa harus di sini gitu? kemarin itu emang tujuannya kan untuk meminimalisir budget, Mas. Iya. Awalnya itu. Jadi ini juga tempat ini bekas dulunya waktu mama masih jadi di bidan. Tempat ini praktek klinik lah. Klinik nggak kepake beberapa tahun. Jadi saya ngide mau nggak kalau mau buka kafe di sini, bilang gitu dengan view yang seperti ini. Teman-teman awalnya ya setuju, kita coba gitu. Ya kalau untuk lika-likunya, namanya kita bisnis F&B ini kan nggak semua orang bisa nerima. Oh iya. Nggak bisa nerima nggak bisa nerima. Mungkin ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Ini kita bicara santai aja, Bu. Iya. Ngambil brokok dulu Boleh, ya kan? boleh. Brokok dulu ya kan. Ya. Oh, seperti itu ya. Jadi Iya, cocok jadi- apa tidaknya yang Lika-likunya di situ. ini sambil baca skrip nih, guys. Terus ini untuk usahanya ini franchise kah, usaha sendiri atau gabungan atau gimana ya? Awalnya emang gabungan, Mas. Yang dari awal pertama Mas lihat itu toh, yang kalau ada 4 orang. Tapi semakin kesini akhirnya saya bergerak sendiri. Maksudnya gini, apakah yang ada cabangnya kah? Franchise itu ada perusahaan kah yang ngasih ke sini franchise gitu? Enggak. Kita memang modal awal, modal dari kita masing-masing. Oh gitu ya. Tapi ini rata-rata ada yang punya pengalaman di bidang kopi pasti ya. Atau memang Enggak, betul Mas. pure nol gitu? Iya. Wah, Kita otodidak asli. berani coba juga ya? Iya. Kita nyoba iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah. Oh iya. Nggak ada yang nggak ada yang pintar kopi sebenarnya, tapi ya mau nggak mau, bisa nggak bisa ya kita harus ngikutin, Mas. Kita harus belajar juga, nanya sama teman-teman yang emang udah buka kopi. Itu mau pakai beans yang apa gitu lah. Terus kalau untuk modal, nah modal awal ini kalau boleh disebutkan ya berapa, dengan atau bahannya juga dapat dari mana? Kalau modal itu modal awal itu kita berempat, Mas. Kalau digabungin semua ada sekitar 20 sampai 25 jutaan lah. Di 4 orang itu jalan, akhirnya ada teman yang invest awalnya Rockpresso, terus kayaknya emang Rockpresso pakai manual Rockpresso kopinya kurang dapet, Mas. Akhirnya saya memberanikan diri buat beli mesin. Mesinnya yang standar aja kali ya? Ya, yang standar lah. Bahkan kan saya pernah dengar tuh ada yang harganya sampai puluhan juta ya. Sekarang harga mesin kopi digoreng-goreng, Mas, apalagi lagi booming kan, kopi lagi naik. Tapi nggak mati juga kan, walaupun punya kopi yang mesin yang standar kan, yang penting rasanya kan. Orang kan udah ngeliat dari mesin biasanya kan, ada yang mesin sampai ratusan juta. Tapi kalau udah pandai ngolahnya kan, kopi itu misalkan sama-sama nih, ada kopi tubruk tadi ya, kopi tabrak tadi. Walaupun di sebelah sana juga ada kopi tabrak juga, tapi kan punya takaran masing-masing ya, punya takaran masing-masing, resep dapur masing-masing lah intinya gitu. Ya. Nah terus jika ada yang mau bekerja sama nih, nah bersama misalnya, nih bagus nih usaha sini, saya mau dong gabung gitu. Kira mau nggak? Mungkin kedepannya akan seperti itu. Kayak harapannya memang pengennya gede, Mas. Cuman kadang-kadang saya masih belum yakin gitu. Kadang-kadang masih kayak teman yang nyobain itu masih saya tanya, layak minum nggak gitu karena karena masih kayak ini layak minum nggak ya, ini enak nggak ya, betul fresh graduate nih kayaknya. Ya, fresh graduate ya. Otodidak asli dari nol. Nah, tapi tetap semangat lah ya. Amin. Tetap semangat kan. Amin. Karena sudah, kalau dibilang sudah lama, berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, kayaknya sudah ya lumayan lah. Ya lumayan.
banyak lah ya kan. Terus kalau untuk bertahannya sampai selama ini itu gimana itu? Kok bisa bertahan sampai bertahun-tahun gitu ya? Padahal modalnya modal, kalau dibilang sih saya tadi bilang modal nekat ya. Modal nekat. Nah, modal nekat itu dengan dana yang seminim mungkin gitu ya. Kok bisa bertahan sampai bertahun-tahun tuh gimana? Yang namanya bisnis kalau berhenti di tengah jalan itu sayang menurut saya, Mas. Jadi ya udah, mau sepi mau rame Jalan gitu. jalan aja dulu. Ini kalau bukanya sampai jam berapa nih? Kami buka dari jam 5 Jam 5 sore. sampai ya kadang jam 1, jam 2 baru tutup. Malam ya. Malam. Dini hari lah ya. Dini hari. Gitu. Terus ini untuk rencana kedepannya nih, apa mau seperti ini aja, atau membuka cabang, atau mau apa namanya teh, ada hiasan apa kah, atau gimana kedepannya gimana nih? Apakah mau seperti ini aja, nambah bahan kan, nambah menu kan? Kalau kedepannya pengennya mungkin mau di upgrade ya, kayak renovasi tempat-tempat yang kurang enak dilihat itu dulu sih kayaknya, Mas. Mau renovasi gedung mungkin biar lebih customer lebih nyaman juga. Iya. Pengennya itu, jadi upgrade tempat. Kalau untuk kopi sama minuman dan makanan saya rasa udah Cukup ya? udah cukup Ya. udah cukup. Udah cukup. Karena emang konsepnya saya memang ya pengennya nongkrong santai, udah gitu doang. Gitu. Gitu doang. Anda minat buka di IKN gitu kan? Kita Pengen, lagi pengen. IKN nih. Pengen banget. IKN. Pengen banget. Cuman ya jalanin aja dulu yang Jalan ada dulu kan, ya. maksudnya gitu. Maksudnya saya juga nggak pengen yang terlalu muluk-muluk yang cita-citanya terlalu tinggi tuh. Enggak, maksudnya yang ini kalau memang udah ini paten udah bagus, terus memang ada kesempatan untuk buka di setiap daerah ya amin. Gitu. Ya. Ini kira-kira untuk keluarga support nggak ini? Kalau mau dibilang support, awalnya enggak, Mas. Ini Masnya sudah berkeluarga? atau Sudah. belum? Oh, sudah berkeluarga. Ya ini biasanya nih support nggak keluarga itu? Lebih ke orang tua sih, Mas. Orang tua ya. Karena emang orang tua saya dua-duanya kerja kan. Oh, iya. Mereka pekerja. Di mana, di Balikpapan atau di? Iya di Beko. Mama saya bidan, bapak saya Bagus juga. bapak saya dulu di pensiunan total juga. Oh ya. Jadi yang sebenarnya yang mematahkan semangat sih, sebenarnya orang-orang terdekat sebenarnya yang mematahkan semangat. Jadi kayak ngapain buka kedai kopi? Gitu ya. Karena Hobi juga kali ya? Pengen hobi atau memang apa ya, prinsip mereka itu ya kalau kamu dagang itu nggak nyata duitnya, gitu. mending kerja. Kalau kerja kan per bulan ada, kamu udah tahu pendapatan kamu berapa kalau per bulan. Kalau kopi kan enggak, kadang rame, kadang sepi gitu ya. ya naik turun. Terus untuk strategi pemasarannya nih, misalkan ini kita itu punya tim, misalnya tim yang mengolah apa tadi sosial media kah, strategi pemasarannya lah biar tetap terus berjalan mulus gitu. Kalau menurut saya memang di situ sih, Mas, kekurangannya Ampat, karena emang IG-nya mati kan. Maksudnya ya bukan IG sih, maksudnya Tadi saya lihat rame kok IG-nya. ya rame Rame sekali. Cuman untuk di media sosial itu kita emang lagi kurang banget. Mungkin kurang operator kali ya. Ya mungkin tidak ada yang menjalankan, Mas. Jadi mungkin kurang inovatif, juga kurang up to date tentang kopi-kopi yang lain kan. Bikin konten-konten kreator gitu kami memang kurangnya di situ. Tapi ya alhamdulillah ada aja yang datang, itu ada. Terus kalau untuk lika-likunya nih, misal lika-liku nih gimana nih, ada nggak ya pernah misalnya di sini itu sampai mabuk kah, buat rese kah? Ada, Mas. Ada itu pasti. Atau nggak bayar kah? Atau minum 3 bayar 1? Kalau gitu sih, kalau yang nggak bayar itu jarang sih, Mas. Alhamdulillahnya jarang. Cuman kalau yang rese itu banyak, Mas. Nah, kayak apa? Yang kelahi. Oh, ada juga ya. Itu. Waduh, padahal nggak nobar-nobar juga. Banyak. Yang ribut sama pacarnya lah, gitu-gitu lah pokoknya. Aneh-aneh lah pokoknya yang namanya. Ya kita sebagai sebagai yang punya tempat kan juga nggak bisa ngelarang itu, Mas. Maksudnya
Ya mungkin mereka memang masalah personal yang dibawa ke sini itu kan kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba bakbuk bak hantam kayak gitu. Oh, pernah juga ya, bahaya juga. Iya, ya banyak yang kayak gitu. Banyak banget. Ya. Iya, tapi ya, teratasi aja ya. Iya, alhamdulillah. Teratasi aja, enggak sampai ada aparat datang. Enggak sampai. Belum. Nggak ada sih, jangan sampai lah. Terus jangan sampai. Masnya ini untuk apa ya? Di Balikpapan nih gimana sih perkembangannya kalau untuk membangun ini perkembangannya, apakah di sini tuh lebih atau punya pemikiran kayaknya Balikpapan mau pindah sini aja dah gitu, siapa atau gimana gitu. Perkembangannya di sini Balikpapan ini gimana gitu. Kalau apa ya, jiwa konsumtifnya Balikpapan itu sebenarnya tinggi, Mas. Tinggi. Ya? Tinggi. Cuman orang Balikpapan itu menurut saya, orang Balikpapan itu juga tipe orang yang mudah bosan. Iya, ya, betul. Benar. Jadi rame nanti pasang surut lah ya. Pasang surut. Awal-awal rame, nanti lama-lama turun nanti kangen lagi sama tempat yang dulu, datang lagi. Kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang ada customer yang, Mas, ini aku dulu pernah kesini, Mas. Gitu. Gitu. Aku juga lupa kapan, Mas. Iya, dulu aku pernah kesini, Mas, tapi baru ini lagi beberapa tahun kemudian baru kesini lagi. Gitu. Jadi jiwa konsumtifnya Balikpapan itu sebetulnya tinggi. Cuman kadang-kadang orang itu FOMO-nya tinggi juga di Balikpapan ini. Jadi kayak keponya tentang sesuatu hal yang baru itu, oh ini di sini. Apalagi kalau yang saya rasain adalah kalau kamu nggak bisa mempertahankan rasa, itu yang cepet banget. Oh ya, kembali lagi tuh yang bilang rasa itu ya. Ada nggak pernah komplain tuh? Misalnya ini kemarin saya rasanya agak manis nih, sekarang kok terlalu manis ya gitu ya. Kalau itu belum ada sih, Mas. Belum ada, alhamdulillah belum ada. Nikmat aja ya. Sampai sekarang belum ada. Cuman apa ya? Saya yang selalu nanya, enak kah? Gitu kan. Masih enak aja kah? Gitu kan. Alhamdulillah responnya. Selalu menanyakan ke customer. Iya, gitu ya. karena takut kan, Mas. Masalahnya ini kalau sudah nggak enak orang bakal pindah nih. Itu aja sih. Pikir ya. Tapi tetap optimis lah. Ya, harus optimis lah. Ya. Harus optimis. Namanya baru ya. Ya. Karena juga semakin kesini pesaingnya kan banyak, Mas. Pesaing. Iya nih, makanya kalau saya lihat nih, apalagi di perapatan ini, waduh, penuh. 50 meter, ada gitu. Ada kedai kopi ya. Tapi yang saya lihat tadi di IG khususnya tadi situ ada yang saya lihat sih apa ya, mocktail gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang melihat IG-nya kan ada tadi tuh ya, air tadi tuh ya. Mungkin karena ini malam ya jadi enak ngopi aja gitu ya kan. Terus kalau masalah omset, nah ini omset itu kira-kira dalam sebulan bisa mencapai berapa kalau boleh diinfokan, atau seminggu berapa kah atau gimana? Adakah di atas 10 kah atau rata-rata kah per bulannya? Kalau dulu di paling tertinggi dah 5 bulan terakhir ini lagi lesu sih, Mas. Bagus. Kalau paling tertinggi sehari itu bisa sampai 1.000 ya. Sampai 1.000-an. Cuman nggak tahu, mungkin ya minatnya kurang ya. Oh iya, beberapa bulan ini kayaknya deflasi atau gimana nggak ngerti. Cuman emang lagi semua sih, Mas, maksudnya bukan di Ampat aja. Jadi kayak kan perapatan pada jualan itu, aduh sepi banget malam ini gitu. Ini gitu. Ya nikmatin aja mau. Ini kan tadi bukaannya tahun berapa? Kita itu running baru di 2019. Nah, itu baru saya mau. 2019 itu kan rame-ramenya Covid ya. Iya. Kok berani loh? Sudah lagi lusunya naik Covid, nekat bos. Modal nekat. Jadi ya kucing-kucingan, Mas. Asli itu, tapi serunya di situ, Mas. 2019 itu kita ngerasain yang benar-benar seru. Maksudnya seru. Ada yang lewat terus matiin lampu, jadi orang-orang depan nih, ini kan gitu ya, depan kan pada jualan. Ya kalau udah ada lampu ada mobilnya satpol gitu,
Udah ada depan tuh ngasih tanda tuh, matiin gitu. lampunya, matiin semua. Nanti kalau udah pada lewat nyalain lagi. Oh gitu ya. Tapi biasanya kalau bukanya awal tahun 2019 itu kan modal masih ada biasanya. Iya. Modal pun tertanam banget istilahnya keluar banget ya, karena kan sedikit ya pasti pembelinya. Itu biasanya hancur di tahun 2020 kita ya, terakhir kita Covid itu ya. Iya. Nah itu modalnya kira-kira tahun 2020 itu dengan tahun 2019 mana itu yang paling menurun penghasilannya? Iya benar, maksudnya benar katanya Mas, maksudnya kayak di titik itu juga anak-anak pada ngerasa jadinya kayaknya aku nggak bakal di sini deh, karena kalau mau ngandelin ini kayaknya nggak mungkin deh bisa dijadiin opsi untuk pemasukan, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi ya dengan sendirinya mereka yang ada yang Mas aku kerja, Mas aku ada yang nikah, ada yang kerja, ada yang balik gitu. Jadi awalnya juga pengen ditutup Mas. Begitu ya. Tahun 2020 itu. Apalagi kayak yang orang tua udah nggak support kan. Jadi kayak ngapain kamu jadi tukang kopi, ngapain kamu buka. Tapi harus dibuktikan Mas. Benar. Harus dibuktikan tuh. Benar. Ya saya cuman modal kembali lagi aku modal nekat. Nah, buktinya bisa tahan bertahun-tahun gitu ya. Iya. Orang tua pasti melihat gitu ya. Iya itu maksudnya apa yang saya lakuin memang bisa buktiin gitu, kalau aku bisa berdiri sendiri kok. Gitu. Ya, memang prosesnya panjang sih. Ya. Kalau untuk bahannya itu ya kan, ini biji kopinya tadi ya, itu diambil dari kota mana kah biasanya, atau ada supplier? Kalau supplier, ya, setahu saya kan kopi itu ada namanya Arabica sama Robusta ya. Kalau kopi yang masa kini itu. Nah itu ada khusus suppliernya nanti yang ngantar ke sini, atau situ ngambil di kotanya sendiri atau gimana? Kalau untuk sekarang saya ngambil sama teman Mas. Sama teman. Jadi beansnya emang sama teman, jadi setiap dia pesan ya saya juga ikut. Jadi enak gitu loh Mas. Maksudnya di sekarang ini untuk nyari kepercayaan itu susah Mas. Orang-orang itu susah. Maksudnya kita udah nanam modal untuk beans, tiba-tiba hilang, orangnya nggak tahu kemana, kayak gitu-gitu. Jadi saya lebih percaya sama orang yang ya udah, kamu naruh berapa kilo, nanti aku pesenin bareng-bareng. Karena kan nggak mungkin nipu, karena kopinya dia juga datangnya bareng sama kopinya bin saya gitu. Jadi nggak, cari aman. Iya. Cari aman. Ini kalau misalkan ada teman-teman brother sobat-sobatnya Balikpapan Underground mau beli, apakah ada deliverynya seperti kayak ojol-ojol itu? Belum sih Mas. Kita belum ada buka Gojek. Belum ada seperti gitu ya, ojol-ojol. Ojol belum. Kita belum ada bikin GoFood atau Shopee, kita belum ada buat sih. Terus ini ada nggak saran buat misalkan ada lagi nih yang muncul tadi newbie pemain kopi nih, kan kita kan banyak yang nonton istilahnya kan, wah ini bagus juga kopi. Sarannya nih misalkan daripada ngikutin dari awal, bukanya nyoba-nyoba lagi, istilahnya kan kegagalan tuh jangan dicontoh gitu ya istilahnya kan. Jadi orang itu situ sarannya apa nih buat orang yang newbie? Ya kalau saya tuh prinsipnya, maksudnya banyak orang-orang yang juga kayak ngeluh ya, maksudnya kayak wah ini sekarang ada kopi keliling dan lain-lain, yang pakai sepeda dan lain-lain, terus dijelekin rasa dan lain-lain. Menurut saya ya udah, kalau rezeki mah masing-masing sih Mas menurut aku. Jadi kalau kamu mau coba untuk bisnis kopi apapun itu ya udah coba aja dulu, yang penting ngelangkah. Tapi jangan pernah sesalin apa yang udah kamu ambil. Menurut saya sih kayak gitu, karena bisnis ini kan kadang-kadang itu orang kebanyakan apalagi di Balikpapan itu mau coba-coba Mas, berhenti kerja nyoba bisnis karena rame, ikut-ikutan. Rame nih sekarang, bikinlah ikut-ikutan orang, bikin kopi bla 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 bla. Begitu sepi
tapi berhenti udah nggak ada kerjaan. Nah itu yang harusnya kalau menurut saya dipikirin. Maksud saya dipikirin, daripada kamu berhenti kerja terus bikin usaha, terus pas nggak laku terus balik lagi kerja, kan nyari kerja sekarang repot ya. Susah kan? Susah sekali. Jadi itu sih menurut saya yang nggak masalah kalau mau bikin kopi ya silakan, mau bikin usaha apapun silakan, tapi udah tahu resikonya yang diambil itu seperti apa. Ada rencana mau nambah menu apa gimana makanannya? Mungkin biasanya mau nambah makanan berat mungkin berat nanti, karena beberapa orang nanya kayak, Mas ada makanan berat nggak? Kita kan di sini nasi berarti itu ya. Nasi. Mungkin ada menambah makanan berat sih. Ada nggak yang requestnya, Mas bisa nggak di sini tuh apa buka sampai jam sekian gitu, atau misal sore buka dong jam 4 dong, jangan jam 5 tadi jam 5 ada ya. ada jam Mas, 4 dong. ada yang nyuruh dari pagi, dari pagi ya gitu ya. Mas buka dari pagi itu ada yang nyuruh bikin makanan berat, ada macam-macam sih permintaan customer. Cuman kan kadang-kadang kalau kita mau dengerin segelintir kata-kata orang itu kan repot kan Mas. Nanti kita begitu udah bikin, udah buka pagi nggak ada yang datang, kan kayak gitu-gitu kan. Terus banyak lain hal yang memang harus dipikirin sih kalau menurut saya. Jadi ya pelan-pelan. Kalau memang emang minatnya orang pada mau makan berat nih, baru nanti saya bikin. Jadi buat teman-teman Balikpapan ya, yang newbie ini ya jangan putus asa lah. Tetap harus dipikirkan ya, tadi jangan lembek. Kalau misalkan lagi penghasilan sedikit, udah putus aja dah gitu ya. Jadi pakpok istilahnya, mentalnya ya. Jadi mental harus benar-benar dikuatin. Kalau ada yang mau belajar gimana Mas? Istilahnya boleh nggak kita lihat itu, istilahnya kalau zaman sekolah kan PKP ya, kerja praktek gitu ya. Kita tahu kira-kira ada yang mau belajar gitu di sini boleh gitu. Kalau saya terbuka untuk siapapun, bahkan teman-teman mau bikin kopi sendiri kadang-kadang gitu. Kadang-kadang teman-teman saya tuh bikin kopi sendiri ya, bikin sendiri. Nanti gitu. Nextnya kita coba cara pembuatan kopinya ya. Siap. Iya. Supaya ada tutorialnya khusus untuk A4 ini Mas. Ya itulah Mas, semoga tetap maju aja di sini. Amin. Ya. Saya sih berdoa mudahan buka cabang kayak. Amin. Maju terus. Karena ini suasananya wes. Iya sih. Wah ini baru saya ini pemandangannya asik banget ini. Ya, asik banget. Jadi teman-teman yang mau ngopi dari daerah Perapatan ya masuk kota ya, mau ke Melawai ya. Ke Melawai itu kalau pulang langsung aja ke sini. Boleh langsung aja ke sini. Khasnya tadi apa, kopi apa yang diandalkan biasanya? Ada kopi A4 yang base-nya itu ya, biasanya kita kopi brule sih sebenarnya. Brule. Wah, saya kurang ngerti tuh. Kalau tukang kopi mungkin pasti ngerti lah ya. Ya itulah, sama kopi tabrak kalau untuk nasionalnya apa? Tubruk kan itu ya. Karena kan banyak ada orang kan bosan nih kita nih mau Macchiato apa Americano. Dia mau pengen yang nasional gitu ya. Berarti bisa gitu yang selalu ada ya. Ada nggak pernah ini lagi terakhir nih? Kehabisan bahan ini, misalkan ada orang mau pesan ini kehabisan bahan loh, tinggal kopinya tinggal satu lagi, mereknya apa misalnya gitu, misalnya tinggal satu nih, tinggal kopi tubruk nih kayak apa nih, ada yang komplain kak gimana gitu. Pernah kejadian gitu juga gitu? Pernah Mas, pasti pernah, cuman ya kita tiadakan, maksudnya kayak ya kita ngomong aja Mas, habis Mas, mau diganti yang lain nggak gitu. Tapi kebanyakan customer alhamdulillah mau ya kayak maksudnya nggak pernah yang kayak gimana nih mau kopi malah nggak ada kopinya itu. Nggak sampai yang kayak gitu. Di sini free wifi juga tadi saya lihat. Free wifi juga. Ya buat temen-temen yang mau kerja, kelompok atau apa. Iya bisa free wifi juga. Sini lumayan lah tempatnya untuk kongko ya. Tadi kalimat kongko-kongkonya juga saya bingung. Saya nanya kongko itu ya untuk jalan-jalan gitu. Kongko, jadi ya kemarin tuh itu namanya A4 kongko. Iya. Sekarang ngeliatnya kok kayak ramean. Jadi ya udah A4 doang lah gitu. Oh gitu aja. Kalau bahasanya Balikpapan tuh Kalimantan tuh A4 itu kan bahasanya bahasa Kalimantan Banjarmasin A4 gitu ya. A4 nggak langsung 4 aja gitu ya. Cari yang beda sih Mas menurut saya, karena kalau 4 kan udah banyak yang didengar tuh. Jadi kalau A4 itu ciri khas Kalimantan dapet, yang emang kita juga orang kemarin awal B4 itu memang orang Kalimantan juga kan, lahirnya juga di Kalimantan, jadi ya saya ngambil A4 aja bukan A4 gitu. Dan yang fun fact-nya kemarin A4 itu
dari 4 orang itu tuh semua nama depan kita tuh A semua. Oh ya. Jadi 4 orang itu depannya A semua nama panggilannya. Jadi dibikin A4. Kalau enggak dia nih enggak dibikin nama gitu ya. Kalau Dewa kan Dani, iya. siapa gitu. Dewa gitu kan jadinya. Semua. Kalau ini A4 kebetulan A-nya 4. A-nya 4 semua. A-nya 4 orang A semua ya. A semua benar. Gitu. Ya itulah, siapa tahu nanti kalau ada yang mau mau belajar juga ya bisa langsung ke sini buat kopi ya, tapi jangan aneh-aneh ya kopinya, jangan aneh-aneh. Misalkan kopi yang ada aja di sini ya, yang ada misalnya mau nyobain kopi campur garam apa kan janganlah ya, harus kopi campur bir jangan mabuk nanti. Pokoknya yang penting yang bisa nanti harus disesuaikan aja karena kan ada ahlinya ya, ada ahlinya itu ya, bukan ahli juga sih. Masih belajar juga. Masih belajar juga. Nah, paling tidak kalau saya bilang sih nggak belajar juga sih. Bertahan berapa tahun sudah lumayan ini ya. 2019 sampai 2000. Tahan karena keadaan. 24 begini kan. Wah, pokoknya kencang lah. Harus ditekunin lah. Oh gitu ya. Ya jadi untuk kembali lagi tadi untuk pecinta-pecinta kopi ini gimana nih sarannya kah atau ada kritiknya atau kritik kayak apa ini di Balikpapan khususnya ini? Kalau pecinta kopi di Balikpapan ini banyak sih Mas. Banyak banget pecinta kopi. Cuman ya itu kebanyakan konsumennya itu malah orang-orang yang bukan pecinta kopi. Jadi menurut saya penikmat kayaknya penikmat kopi. Kalau pecinta kopi itu udah yang kayak manual brew, yang udah kayak mainnya V60 gitu-gitu kan Mas. Ya oke Mas, di akhir acara ini saya sih berdoa juga ya mudahan Mas tetap, karena tadi masih belajar tapi menurut saya tidak belajar Mas, itu lumayan sudah tuh. Ya, tetap maju, buka cabang, tambah anak buah ya kan, tambah menu. Yang tadi yang terakhir itu mau makanan berat. Oh ya oke teman-teman semua ya, insya Allah ini akan ada makanan berat di sini. Oh ya oke Mas, itu aja, terima kasih telah bergabung misalnya komunikasi di podcastnya Balikpapan Underground. Oke Mas Andi. But honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough.